Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairullah. Sekarang saya akan membimbing kalian dalam langkah-langkah pembuatan laporan PKL tahun 2024. Baiklah, pertama saya akan menginformasikan kembali mengenai jadwal pengumpulan soft copy laporan, yaitu sesuai jadwal yang pernah kami informasikan bahwa nanti pengumpulan soft copy laporan itu ada di tanggal 2 sampai dengan 7 September ya. Kalau kita lihat di kalender ya, itu ada di bulan September. Nah, tanggal 2 sampai dengan 7 September. Berarti di batas waktu ini nanti kalian harus mengumpulkan soft copy laporan. Nanti bagaimana cara pengumpulannya akan diinformasikan ulang ya. Nah, kemudian setelah kalian kumpulkan di tanggal 2 sampai 7 ya. Nanti tanggal 23 sampai 25 kalian akan mengambil kembali dalam bentuk hard laporan ya. Jadi 2 sampai 7 kalian pengumpulan, kemudian kami pihak sekolah akan mengeprint laporan kalian, kemudian akan kami informasikan untuk diambil yang sudah di-print itu di tanggal 23 sampai 25 September ya. Jadi itu adalah gambaran jadwalnya. Kemudian setelah itu kalian bawa hard laporannya ke tempat PKL ya. Nanti akan kalian minta tanda tangan ya, tanda tangan pembimbing tempat PKL. Kemudian baru sewaktu kalian itu kembali ke sekolah baru diserahkan kembali nanti ke kami, nanti akan diinformasikan ulang untuk diserahkan laporannya, baru akan dijilid ya, seperti itu. Oke, jadi dalam penyusunan laporan ini data-data apa saja yang diperlukan ya. Jadi ada beberapa variabel yang harus terpenuhi dulu ya, yang harus ada ya. Jadi saya bisa tuliskan yang pertama itu yang harus ada ya, nama tempat PKL ya. Ini misalkan namanya itu disesuaikan dengan nama kalian, tempat kalian masing-masing. Saya menulis di sini supaya kalian tahu data-data apa saja atau variabel apa saja yang harus ada ya. Nama tempat PKL-nya misalkan PT Klik Data Indonesia ya, misalkan seperti itu. Oke. Kemudian ya, nama pembimbing sekolah ya. Nanti misalkan nama pembimbing sekolahnya itu ya, kalian bisa lihat informasi nama pembimbing nanti akan saya bagikan di Google Drive ya. Kamu bisa lihat kembali atau lihat di WA Group, pada WA Group PKL 2024 ya. Di situ juga ada nama pembimbing kalian yang dari sekolah. Ya, nanti ada NIP-nya. Ya, misalkan kalian bisa tanyakan atau WA langsung ya ke pembimbingnya langsung masing-masing untuk mendapatkan nomor NIP-nya. Ya, ini akan saya isi asalnya aja ya. Ini saya akan isi bukan data yang sebenarnya ya. Ini adalah sementara yang dummy ya. STTST. Oke. Kemudian nama pembimbing tempat PKL ya. Siapa misalkan namanya? Oke, nama pembimbingnya misalkan
Muzakir ya, SE misalkan. Kemudian tanyakan ya, kalau swasta itu dia pakai NIK, nomor induk karyawan ya, atau kalau dia pegawai pakai NIP gitu ya. Nah, ini disesuaikan, atau jika tidak ada nggak perlu diminta ya, atau nggak perlu diisikan nanti ya. Ini nanti disesuaikan juga. Ini saya akan isi juga asalan, artinya dummy ya. Oke. Kemudian yang harus kita siapkan dari sekarang adalah judul laporan ya. Oke. Judul laporan ya, itu adalah cara mengambilnya atau cara mengisinya ya, atau mengambil ya, salah satu. Jadi kalian dari setiap kegiatan yang selama ini udah kalian PKL, misalkan kira-kira selama ini PKL ada 10 item pekerjaan. Nah, ambil salah satu untuk kalian jadikan judul ya. Dari sekian banyak pekerjaan, ambil salah satu. Nah, untuk contoh-contohnya itu ya, untuk contoh-contoh judul laporan, saya akan buka dulu contoh-contoh hukumnya. Itu ada di sini. Contoh-contoh ini ya. Nah, jadi untuk contoh penulisan judul laporan, ini misalkan untuk jurusan TJA ya. Jadi ada implementasi seperti ini dan optimalisasi jaringan fiber optik di area perkantoran, atau bentuknya perancangan, atau bentuknya analisis, atau bentuknya pembangunan ya. Ada lagi bentuknya pemeliharaan ya. Jadi ada bentuknya desain. Nah, jadi ada analisis, ada bentuknya itu pemasangan ya. Nah, untuk yang jurusan rekayasa perangkat lunak seperti itu ya. Nanti ada pengembangan aplikasi, ada implementasi, ada pembuatan. Nah, contoh pembuatan aplikasi e-commerce, pengembangan aplikasi rancang bangun ya. Jadi tahapannya itu kalian bisa milih mulai yang sederhana, pengoperasian, maju lagi level berikutnya, pembuatan, sampai level analisis ya, yang paling tinggi, itu juga diperbolehkan. Nah, ini ya contoh-contohnya, kalian bisa lihat. Nah, jadi untuk multimedia juga seperti itu ya, desain grafis misalkan untuk kampanye sosial, misalkan Adobe Illustrator. Jadi produksi film dokumenter ya, boleh. Desain portofolio. Nah, ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Juga untuk yang TKJ, misalkan ya, perancangan dan instalasi jaringan WiFi misalkan ya. Oke. Kemudian implementasi virtual privat atau VPN ya. Pemeliharaan dan troubleshooting ya, jaringan, atau pemeliharaan dan troubleshooting komputer misalkan ya, atau PC. Nah, ini semua adalah contoh-contoh ya. Kalian sesuaikan dengan temuan di tempat PKL. Jadi ya, nggak mesti kalian mengambilnya seperti contoh yang ada di sini. Ini dimaksudkan supaya dengan ada contoh-contoh ini kalian memperoleh gambaran ya. Oh, ternyata judul laporannya seperti ini ya. Jadi judul laporannya itu kalian diawali dengan kata kerja ya, implementasi, perancangan, pembangunan, pembuatan, pemasangan, konfigurasi ya. Jadi pakai bahasa kerja yang bagus. Misalkan ini kan perancangan, jangan nanti ada yang membuat merancang. Nah, itu tidak tepat. Jadi yang tepatnya itu perancangan. Misalkan membuat. Jadi kata yang tepatnya itu yaitu pembuatan ya, seperti itu. Jadi ini adalah memberikan gambaran ke kalian untuk kalian itu bisa kira-kira apa yang kalian temukan di tempat PKL
bagaimana menyusun kata-katanya itu sehingga bisa dijadikan sebuah judul dalam sebuah laporan. Ya, jadi untuk judul ini kalian bisa konsultasi dengan guru-guru yang mengajar pelajaran kejuruan ya di jurusan masing-masing. Kalau kalian tanya ke pembimbing, bisa jadi pembimbing kalian itu pelajarannya itu pelajaran umum ya, bukan pelajaran kejuruan. Jadi silakan aja konsultasi dengan guru-guru kalian yang mengajar di jurusan ya atau pelajaran kejuruan ya. Jadi ambil salah satu ya dari sini ya, maksudnya contohnya ya, kalian bisa tiru silahkan atau mau ganti yang baru silakan. Penting kata kerjanya itu lihat pembangunan, implementasi, konfigurasi ya dan lain-lain. Oke. Ini juga akan di-share ya di Google Drive. Oke. Kita akan mulai terus. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah pertama kita download dulu ya, link download ADM PKL 2024 ya. Jadi linknya itu ya kalian ketik aja S ya, atau saya buka baru ya biar mudah ya, ketik S huruf S ya titik ID /ADM huruf kecil semua PKL 2024 ya, seperti itu ya. Ya. Pak ulangin S.ID / atau garis miring ADM huruf kecil PKL 2024 ya. Ini di copy, kemudian buka Google Chrome ya. Pastekan di URL-nya, kemudian klik enter ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Jadi begitu di sini, langkah selanjutnya kalian download ini semua ya. Kalian download. Jadi silakan download, klik di sini, pilih menu download ya. Seperti itu. Jadi setelah di-download nanti akan saya jelaskan fungsi dari setiap filenya ya. Oke. Start download. Saya buka foldernya. Oke, ini dia. Saya akan klik kanan, kemudian pilih ekstrak all. Nah, ini dia. Administrasi PKL 2024. Nah, ini dia. Di luarnya itu ya sama seperti yang ada di sini ya. Ada buku panduan, ada folder laporan PKL. Oke. Nah, di sini kalian dapatkan setelah kalian ekstrak yaitu buku panduan PKL 2024, kemudian yang tadi saya buka ya. Contoh judul laporan PKL, kemudian daftar nama pembimbing. Nah, di sini daftar nama pembimbing, kalian bisa lihat. Kemudian jadwal kegiatan ya, yang tadi saya buka juga. Nah, kemudian di laporan PKL kita akan buka. Nah, ini dia ya. Ini adalah template laporan PKL 2024. Ini adalah contohnya yang kalian bisa edit nanti. Kemudian ada lampiran 1 ya. Daftar hadir yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Kemudian lampiran 2 jurnal kegiatan harian. Lampiran 3 lembar penilaian. Lampiran 4 dokumentasi kegiatan. Lampiran 5 biodata penulis. Kemudian ini adalah link upload laporan PKL 2024. Nah, nanti di sini berisikan, di dalam file ini berisikan link uploadnya ya. Jadi silakan dibuka, nanti di sini berisikan link uploadnya. Oke. Jadi saya akan jelaskan dulu ya. Saya akan buka dulu yang ini ya. Ini adalah
template ya atau contoh laporan PKL ya. Kemudian kalau daftar hadir ya, ini adalah daftar hadir yang telah Bapak bagikan terlebih dahulu yang sudah kalian print ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, dari sini ya sampai ke sini lampiran 1 sampai 5 itu kalian print sendiri ya. Artinya setelah kalian download, setelah kalian isi, di print sendiri di kertas A4 ya, di kertas A4 gitu. Jadi nantinya akhirnya nanti ya, ini dari nomor 1 sampai nomor 6 akan kita gabung menjadi sebuah laporan ya. Oke. Untuk daftar hadir kalian udah lihat, jurnal kegiatan juga udah kalian lihat. Nah, sekarang lembar penilaian ya. Nah, lembar penilaian ini saya buka dulu. Nanti kalian isi nama dulu, NISN ya, kompetensi keahlian kalian, tempat PKL-nya di mana diisi ya. Nah, untuk lembar penilaian ini kapan diserahkan ya? Kita lihat jadwal dulu. Untuk lembar penilaian itu kalian setelah print biasanya itu 2 hari atau di hari terakhir itu kalian serahkan ke pembimbing di tempat PKL ya untuk diisi nilai kalian ya. Yang diisi di sini ya. Ada komponen penilaian itu dibagi 2 grup. Pertama grup sikap, yang kedua grup praktek gitu. Kemudian sikap dibagi lagi. Ada A, B, C, D sampai G. Nah, untuk pengisian nilainya di sini ya. Jadi cara mengisinya itu angka. Angka misalkan 90, 95 ya. Jadi rank angka itu misalkan 95, itu kategorinya di sini, ranknya di sini berarti dia mendapatkan A. Gitu ya. Misalkan dia isi 85, berarti ranknya itu di 87 sampai 93 berarti dia B ya. Jadi nanti tolong sampaikan ke pembimbing tempat PKL ini diisi dengan angka ya. 75, 80 ya, disesuaikan. Nah, setelah ini diisi ya. Misalkan diisi dengan 90 ya. Ini sampai sini ini Bapak contohkan, tapi nanti realnya itu ini adalah diisinya itu manual ya dengan pulpen, bukan dengan komputer ya. Nah, ini juga misalkan 90 ya. Seperti itu ya. Oke. Nanti baru jumlah nilai. Jadi nilai ini semua kalian jumlahkan. Nah, tulis di sini. Kemudian rata-ratakan, dalam dapat rata-ratakan jumlah nilai bagi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah nilai di sini ya dibagi dengan 8 akan mendapatkan nilai rata-rata ya. Misalkan setelah kalian bagi rata-ratanya dapat 90 ya. 90. Berarti kalau 90 itu di sini ya. Di sini dia. 98793 berarti B. Berarti predikatnya itu adalah B ya. Di sini 90 seperti itu. Ya, ini misalkan ini 801 misalkan ya. Misalkan nih, saya juga belum menghitungnya. Ini contoh aja. Jadi jumlah nilai, jumlah semua. Jadi 801 untuk mendapatkan rata-rata dibagi 8 tadi ya. Karena ini ada 8 nilai. Dapat nilai 90. Kemudian predikatnya itu B. Kenapa B? Karena 90 ini kategorinya itu di sini. Ranknya itu ada di sini. Berarti dia B ya. Begitu cara pengisiannya. Oke, nanti silakan diisi dengan nama kotanya. Misalkan Aceh Besar, Lok Semawe ya.
Misalkan Banda Aceh, misalkan Aceh besar, ya, tanggal 30 misalkan ya, boleh. Kemudian pembimbingnya siapa, ditulis dulu. Ini kalau bisa pakai di print aja ya, ditulis pakai komputer. Kemudian ini pimpinan perusahaan, tanyakan siapa pimpinannya ya. Jadi setelah tanda tangan di pimpinan, khusus yang pimpinan distempel ya, karena ada kepala kantor, ini harus ditempel. Nah, oke. Jadi ingat, untuk lembar penilaian ini kalian print di kertas A4, kemudian kalian minta di akhir ya. Di akhir itu berarti di sini ya. Berarti kalau lihat kalender, nah kalender itu di bulan September di sini. Nah, kalian bisa minta itu di hari Senin di sini di terakhir, atau mulai tanggal 27 sudah bisa kalian mintakan ya lembar penilaian itu untuk diisi. Seperti itu. Jadi setelah diisi lembaran itu nanti disimpan, nanti akan kami minta kumpulkan sewaktu kembali ke sekolah ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk dokumentasi kegiatan, kita akan buka. Ini lampiran 4 ya. Nah, ini nggak perlu diubah. Yang perlu kalian ubah, ya, ini contoh punya orang. Ini aja, ini kalian hapus, ya. Masukkan foto barunya di sini, ya. Misalkan udah kalian masukkan. Kemudian, tolong isikan nama kegiatannya. Misalkan gambar 1 melakukan gotong royong, seperti itu ya. Kemudian gambar 2 ini dia ya, ini kalian hapus. Jangan lupa ini karena punya contoh, dihapus. Setelah dihapus, masukkan gambar kalian ya. Buat kegiatan itu lagi ngapain ya. Nah, seperti ini. Nah, minimalnya itu kalian harus menaruh atau menyisipkan 3 gambar, maksimal 5 gambar ya. Jadi minimalnya itu ada 3, sudah boleh. Jika ingin lebih banyak lagi, maksimal itu 5 saja ya, 5 gambar ya. Oke, ini juga kalian print di kertas A4 ya, gitu ya. Kemudian yang terakhir lampiran 5 yaitu biodata penulis ya. Nah, biodata penulis nanti ada foto kalian, kalian ganti, kemudian ganti nama kalian, isikan data kalian, profil singkat kalian seperti ini, biodata singkat kalian seperti ini ya. Seperti ini. Ini juga di print ya di kertas A4. Jadi ke-6 dokumen ini itu di printnya di kertas A4 ya. Nantinya ini semua akan dikumpulkan ya, akan disusun seperti susunan nomor ini ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian setelah disusun bawa ke sekolah baru akan kita jilidkan. Itu akan tugasnya pihak sekolah nanti akan menjilid ya. Oke. Oke. Yang perlu kita lakukan pertama sekali adalah ya, ini tolong di rename dulu menjadi nama kalian ya, file name-nya itu ya. Klik kanan ya, pilih rename ya, misalkan namanya itu adalah Abdullah, kemudian garis bawah kelasnya, kelas 12 RPL 1 misalkan ya. Enter. Nah, tolong ini betul-betul di rename karena ini juga bagian yang perlu dikerjakan ya. Jadi tolong ikuti arahan saya untuk merename nama file yang template laporan tadi atau yang nomor 1 tadi ya. Oke. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan dulu ya. Saya akan buka nantinya mengenai buku panduan dulu ya. Nah, jadi di buku panduan ya, buku panduan ini
nanti gunanya sebagai panduan kalian ya nanti di tempat PKL ya. Itu selama PKL apa aja tujuannya, hasil yang diharapkan ya, semua ada di sini, waktu dan tempat. Setelahnya acuan umum untuk PKL itu ada di sini semua, kalian bisa baca-baca lebih lanjut. Nah, untuk sekarang saya akan fokuskan dulu di struktur penulisan laporannya ya. Ini kalian bisa baca. Nah, ini dia di halaman 10 ya. Jadi laporan nanti ya, itu susunannya itu nanti ada halaman judul ya, kemudian ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada tabelnya ya, kemudian daftar gambar jika ada gambarnya, kemudian lanjut ke bab 1 pendahuluan, kemudian di pendahuluan nanti ada terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat ya. Kemudian lanjut ke bab 2, ada pelaksanaan kegiatan, nanti dibagi lagi tempat dan waktu, struktur organisasi, denah ruangan ya. Ini struktur organisasi di tempat PKL, denah ruangan juga, denah ruangan tempat PKL ya. Kemudian tugas pokok dan fungsi di tempat PKL itu apa aja nanti akan dijelaskan. Kemudian sejarah singkat instansi atau sejarah singkat di tempat PKL. Kemudian bab 3 hasil dan pembahasan. Nanti hasil dan pembahasan ada bagian A itu hasil kegiatan, B-nya itu adalah pembahasannya. Kemudian di bab terakhir itu bab penutup itu ada kesimpulan, saran ya. Kemudian daftar pustaka, kemudian ada lampiran. Nanti lampiran ya, nanti akan kita kumpulkan bukti-buktinya yang udah kalian print ya. Jangan lupa Bapak ingatkan kembali, untuk daftar lampiran ini itu kalian masing-masing print sendiri di kertas A4 ya. Itu. Kalau laporannya itu sekolah yang ngeprint ya. Jadi Bapak ulang biar jelas, mana tahu kalian lupa. Nah, di laporan PKL Bapak ulang untuk lampiran 1 sampai 5 ini tugas kalian untuk ngeprint sendiri di kertas A4 ya. Sementara laporan ini ya yang udah di rename tadi ya, ini kalian upload nanti ke ada linknya nanti yang harus upload ya. Ini tugas sekolah untuk ngeprint ya, gitu. Oke. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ini ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang buku panduan ya. Nah, di buku panduan sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci ya, bahwa dokumen laporan itu nanti kertasnya itu ini nggak usah dimikirin lagi karena tugas kami nanti sebagai petugas ya untuk ngeprint. Yang penting ya lupa kita sepakati kertasnya itu ukurannya itu A4 ya. Nah, jadi tidak boleh diketik bolak-balik. Artinya lembaran itu bagian depan saja ya, bagian belakang nggak boleh di-print lagi ya. Sampul, warna sampul itu semua sudah ada diatur di sini ya. Nah, pengetikan berapa fontsnya, berapa ukurannya ya, semua udah diatur di sini. Kemudian marginnya juga sudah ada ya. Di sini tepi atas bawah. Nah, ini semua ada diatur. Kalian boleh baca-baca lagi ya lebih jelasnya. Oke, penomorannya gimana? Semua udah diatur di sini ya. Nah, jadi ini semua kalian nanti sudah saya permudah karena saya udah buatkan contohnya ya. Contoh juga saya buat berdasarkan dari buku panduan ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita buka file laporannya ya, atau template laporan yang nomor 1 tadi yang udah kalian rename dengan nama kalian masing-masing, disambung dengan nama kelas kalian, double klik ya. Nah, ini dia ya. Jadi template laporan ini ya udah saya buatkan sesuai dengan pedoman buku pedoman. Jadi
Di sini saya sudah tandai warna background kuning. Artinya, yang background kuning ini saja yang perlu diubah disesuaikan dengan data kalian masing-masing. Ya, misalkan ini nggak diwarna ini nggak perlu diubah artinya. Ya, yang diubah itu berarti yang kuning-kuning ini saja. Ya, oke. Kita lihat tadi, saya udah buat misalkan ini ya, nama tempat PKL PT Klik Data Indonesia. Berarti untuk di sini ya, ini tinggal diubah aja. PT huruf besar semua ya. Klik Data Indonesia ya. Pak ulang ya. Di blok ya, bagian perlu diedit, kemudian tuliskan Klik Data Indonesia. Ini contoh ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan background kuning ini setelah diedit, setelah kalian update isinya ya. Jadi di blok dulu di bagian ini ya. Kemudian pilih menu ini ya. Menu text highlight color ya. Klik di sini, pilih yang no color ya. Seperti ini. Nah, maka backgroundnya hilang. Nah, materi kompetensinya ya. Ini judul dari laporannya ya, yang sudah saya berikan contoh atau berdasarkan hasil diskusi kalian dengan para pembimbing sekolah ya. Ini tolong diedit dengan sesuai kebutuhan ya. Ingat kata kerjanya itu pembuatan, analisis ya, konfigurasi itu harus diingat. Jangan sampai menyalahi aturan atau tidak sesuai ya. Oke, untuk kali ini saya rasa di contoh ini saya tidak ubah lagi ya. Karena ini cuma contoh, saya anggap ini udah sesuai. Jadi, oke. Kemudian ini adalah informasi penyusun ya. Jadi silahkan kalian ubah informasi penyusun. Misalkan ini namanya tadi yang punya atau siswa lagi menyusun adalah namanya itu Abdullah misalkan ya. Kemudian ISN-nya kalian ganti juga. Kemudian setelah kalian ganti jangan lupa untuk menghilangkan background warna kuningnya. Jurusannya sesuaikan dengan jurusan kalian ya. Kemudian jika udah benar jangan lupa dihilangkan warna kuningnya seperti itu. Kemudian untuk nama sekolah, informasi ini nggak perlu diubah ya, karena tidak berwarna kuning. Oke, ya. Oke, next kita lembar berikutnya yaitu lembar pengesahan ya. Nah, pada bagian ini lembar pengesahan ya, lembar pengesahan ini adalah bagian penting ya dalam laporan PKL yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa laporan ini tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang ya. Jadi lembar ini adalah lembar pengesahan, nanti berisikan tanda-tanda tangan ya. Ada beberapa pihak yang harus tanda tangan. Jadi tetap konsisten. Ini dulu diubah, sesuaikan ya dengan judul kalian. Ini judul bagian ini. Silahkan kalian edit jika udah sesuai. Ini Bapak nggak akan ubah lagi karena ini cuma contoh ya. Oke, Pak rasa ini udah benar. Kemudian ini tadi Bapak contohkan ya, PT Klik Data Indonesia ya. Ini saya ubah ya. Kemudian ini no color. Nah, kemudian ini tolong diubah menjadi namanya itu A besar Abdullah gini ya. Oke, ini dihilangkan no color. Ini juga ya, saya akan umpamakan itu sudah benar ya. Oke, ini nggak ada yang perlu diubah. Nah, pembimbing lapangan. Nah, ini kalian lihat. Tanyakan ya, pembimbing lapangan tadi misalkan Mujakir SE misalkan ya. Ini saya ubah ya, Mujakir SE. Misalkan nomor induk karyawannya atau NIP-nya silakan isi di sini. Jika tidak ada,
kalian bisa buatkan seperti ini aja, kosongkan ya, seperti itu ya. Oke, jika sudah kalian edit, jangan lupa ini langsung diubah, no color. Kemudian pembimbing sekolahnya siapa? Itu dapat kalian lihat di bagian ini ya. Tadi udah kalian download di sini. Nih, daftar pembimbing PKL. Di sini ada nama pembimbing ya. Nih, misalkan yang pertama Bu Nurul Hayati, gelar-gelarnya juga ada lengkap di sini ya. Jadi kalian bisa WA ke ibu untuk mendapatkan informasi dari nomor NIP-nya ya, seperti itu. Oke, ini tadi contohnya itu saya tulis pembimbing sekolahnya itu Pak Khairullah ya, misalkan contoh. Oke, Khairullah. Oke, NIP-nya misalkan sudah betul misalkan ya. Nanti silakan hubungi Pak Khairullah ya di WA-nya berapa nomor NIP-nya untuk kalian isikan dengan data yang sebenarnya ya. Oke. Kemudian informasi kepala sekolah nggak perlu diedit, ini sudah benar ya. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya ya, yaitu halaman kata pengantar ya. Jadi kata pengantar bagian ini kalian bisa gunakan untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kalian selama PKL seperti pembimbing ya, keluarga dan lain-lainnya. Nah, jadi kita konsisten dulu ini ya. Ini kalian isikan pembuatan atau konfigurasi apa padanya itu jangan hilang ya. Pada PT apa? PT Klik Data Indonesia ya. Ini judulnya Bapak nggak ubah lagi. Oke, jangan lupa judul ya diikuti kata pada, kemudian diikuti nama tempat PKL-nya ya. Oke. Kemudian ini ganti dengan nama pembimbing kalian masing-masing di sini ya. Ini Khairullah STT. Ini nama pembimbing di tempat PKL ya. Misalkan tadi namanya itu Muzakir ya. Ini dihilangkan dulu. No color. Kemudian ini PT Klik Data Indonesia ya, misalkan. Oke. Ini ubah ke no color. Kemudian seluruh staf dan karyawan PT ini juga diubah ya, sesuaikan lagi ya. Klik Data Indonesia ya. Ini dihilangkan seperti ini. Ya, no color. Oke, selesai untuk halaman kata pengantar ya. Oke, lanjut ke halaman daftar isi ya. Ini dia daftar isi. Sebentar, saya zoom in dulu ya. Nah, daftar isi ya. Ini sangat penting ya supaya pembacanya itu memudah melihat dari struktur laporan kita. Jadi pastikan setiap judul-judul ini sesuai dengan penomorannya ya. Itu saja. Jadi kegunaannya itu saja. Jadi untuk isinya itu sudah saya sesuaikan dengan buku panduan ya. Jadi kalau kalian lihat buku panduannya harus ada misalkan latar belakang sudah saya terakan, jadi ini nggak perlu diedit ya. Oke, kemudian daftar tabel ya. Jadi daftar tabel digunakan gunanya untuk memudahkan si pembaca ya, pembaca laporan untuk menemukan tabel-tabel dalam laporan kita. Jadi ada nomor urutnya nanti 3.1, artinya tabel ini ada di bab 3. Tabel yang pertama. Jika ada tabel selanjutnya di bab 3 juga, berarti 3.2 nama tabel apa. Seperti itu ya. Oke.
Next, daftar gambar. Nah, daftar gambar sama ya fungsinya seperti daftar tabel tadi, berfungsi untuk memudahkan si pembaca laporan kita untuk menemukan gambar-gambar yang ada di laporan kita. Sama ya. Nah, urutannya polanya itu misalkan 2.1. Ini maksudnya gambar ini ada di bab 2 yang pertama. Ini juga gambar di bab 2, gambar urutan kedua ya. Nih, gambar 3.1 berarti bab 3 gambar yang pertama dan seterusnya ya. Juga ada nomor halamannya. Seperti itu. Ya. Oke. Next, kita ke bab 1 yaitu pendahuluan ya. Ini sudah ada, nggak perlu diubah. Sama untuk di setiap kalian, jadi nggak perlu diubah ya. Oke, di bab 1 tidak ada background warna kuning, artinya tidak ada yang perlu diubah. Kita boleh skip dan masuk ke bab 2 ya. Oke. Di bab 2 yang perlu kalian ubah seperti ini ya. Ini sudah terbaca, ini tinggal ubah. Sesuaikan, klik data Indonesia ya. Ini disesuaikan lagi alamatnya ya. Alamatnya ini kalau bisa lihat di internet atau di sini juga ada ya. Di informasi daftar pembimbing, sini juga ada alamatnya, kamu bisa ambil di situ ya. Oke, ini kita umpamakan saja udah kalian edit ya, tinggal diubah seperti ini. Nah, yang waktu ini sama ya, nggak perlu diedit. Nah, kemudian kalian harus ada gambar struktur organisasi di tempat PKL ya. Nanti kalian bisa tanyakan biasa itu ada di ruangan, kalian bisa foto atau ada di website, kalian bisa copy gambarnya ya. Jangan lupa ini diubah ya. PT klik data Indonesia ya. Kemudian ini jangan lupa ini no color ya. Jadi jangan lupa untuk diubah ya. Karena kalau tidak diubah, di sini nanti pada daftar gambar, bentar ya saya kembali dulu pada daftar gambar. Nah, ini dia. Struktur organisasi PT Pertamina. Nah, tadi kan udah saya ubah ya, kenapa belum terubah? Caranya biar terupdate, kalian klik aja ya. Nah, apabila sudah semua berwarna ini ya, backgroundnya benar abu-abu kayak gini udah terblok ya. Saya ulangi ya. Saya klik di sini beberapa kali. Nah, saya klik beberapa kali langsung terblok semua. Kalau udah terblok semua seperti ini, klik kanan. Ya, klik kanan, pilih update field ya. Pilih update entire table gitu ya. Nah, nih langsung berubah. Jadi klik data Indonesia ya. Ini warna juga terikut, nanti yang kita ubah yang di isiannya ya. Oke, kembali lagi dulu ke sini. Ini kalian hapus, timpakan dengan foto yang terbaru dari tempat PKL kalian, ya. Kemudian denah ruangan, ya. Kalian bisa buatkan ini dengan manual, pakai software Word juga boleh, Microsoft Word, ya. Jadi banyak pilihan. Kalian bisa lihat di YouTube contoh membuat denah seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa diubah ke PT sesuaikan dengan tempat kalian, klik data Indonesia ya, seperti ini ya. Jangan lupa diubah seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ke yang D, tugas pokok dan fungsi. Tugas dan pokok dan fungsi ini tugas pokok dan fungsi dari tempat kalian itu ya. Tugas pokoknya apa, fungsinya apa. Ini kalian bisa mintakan ke pembimbing kalian gimana informasi ini kalian dapat ya. Kalau mereka suruh cari di website mereka berarti tinggal taruh, atau jika mereka udah punya
datanya bisa kalian minta kopikan atau ketik ulang ya. Atau jika mereka tidak ada, kalian bisa searching di internet ya, data-data ini tugas pokok dan fungsi dari perusahaan itu atau dari tempat kalian PKL seperti itu. Oke, lanjut ke sejarah singkat ya. Jadi sejarah singkat pastinya di tempat PKL itu punya sejarah-sejarah ya. Kalian bisa minta juga ke mereka di mana kalian bisa dapat data-data ini ya. Nanti kalian bisa tulis ulang atau juga mereka udah terakan di website, tinggal kalian copy ya di website mereka. Atau jika tidak ada, tolong di googling aja ya, cari di Google dan tempatkan di sini ya, seperti itu. Oke. Untuk bab 3 ya, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ya diubah dulu, misalkan PT-nya dulu ya. PT ya, klik data Indonesia ya, seperti ini ya. Jadi ini dihilangkan dulu no color ya, seperti ini. Nah, di sini tolong kalian ceritakan hasil kegiatan kalian selama di tempat PKL ngapain aja ya. Misalkan ada 10, ambil aja 5 aja ya. Jadi tolong dibuat unik ya. Misalkan ini kan dari 1 sampai 3 ini beda-beda kegiatannya. Tolong dibuatkan berbeda-beda ya. Jadi jangan hal yang sama ditulis ulang gitu. Misalkan nomor 1 desain, nomor 2 juga desain, nggak perlu seperti itu. Artinya cukup dibuat rincian hal yang sering kalian kerjakan situ ngapain aja ya, seperti itu. Nah, baru yang B-nya itu pembahasan. Nah, jadi pembahasannya itu kalian ambil dari kegiatan-kegiatan yang sering kalian lakukan, ambil salah satu dari sini ya, dari hasil kegiatan kalian untuk kalian bahas sesuai dengan judul yang udah kalian angkat atau kalian tulis ya. Jadi pembahasan ini sesuai dengan judul ya. Jadi kalau misalkan nih jurusan TKJ misalkan konfigurasi mikrotik misalkan judulnya, berarti di bagian pembahasan ini kalian bahas tentang gimana caranya itu konfigurasi dari awal hingga akhir sesuai dengan yang kalian dapati gitu. Nah, misalkan pekerjaannya apa nggak sesuai dengan jurusan TKJ ya. Nah, jadi kalian boleh ini boleh membuat inovasi gitu. Jadi selama di Pak PKL waktu luang kalian ada belajar mandiri gitu, konfigurasi mikrotik, belajar sendiri. Nah, itu juga boleh untuk dibuat ke dalam laporan, walaupun itu bukan dari pekerjaan rutinitas ya. Jadi itu nggak dipermasalahkan, silahkan. Tapi lebih bagusnya itu adalah pekerjaan yang sering kalian lakukan di tempat PKL ya. Nah, pada bagian pembahasan ini ya, ini tadi contoh itu aplikasi kasir ya. Di bagian ini tolong kalian bahas apa itu aplikasi kasir ya. Kalau kalian misalkan tentang konfigurasi mikrotik, ngapain aja di konfigurasi mikrotik itu. Kalau anak TJA misalkan penyambungan fiber optik, ngapain aja kegiatan itu. Nah, tolong kalian rincikan ya. Misalkan kalau di anak RPL itu ada tabel seperti ini ya. Di fitur aplikasinya itu sebagai admin ngapain, waiter ngapain, kasir ngapain, manajer ngapain, udah ada di sini semua. Kemudian cara kerjanya, kemudian juga tabel database-nya ya. Ini juga sketsa gambar aplikasinya seperti ini. Kemudian ini hasil tampilannya ya. Semua digambarkan seperti ini. Nah, bagi kalian yang jurusan TKJ, kalian bisa buat gambar-gambar rancangan atau gambar alur ya. Juga jurusan-jurusan yang lain saya rasa bisa dibuat dalam bentuk gambar sehingga intinya si pembaca waktu baca laporan kalian dia memahami alur pembuatan dari kegiatan kalian itu, materi kalian itu dari pertama hingga akhir dia paham gitu ya. Itu tujuannya. Nah, jadi tolong digambarkan di sini ngapain aja yang hasil kalian dapati selama PKL.
tolong dituangkan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk tulisan, dirincikan ya, seperti itu. Nah, jadi tolong diisikan nanti. Nah, jadi jangan lupa kalau ada gambar tolong diisikan. Setelah diisikan jangan lupa seperti saya buat tadi ya, tolong diupdate di bagian ini ya. Misalkan nih, tadi kan udah saya hapus ya tanda background kuningnya. Jadi tinggal saya klik lagi di sini, area sini, klik kanan, update field. Saya pilih update entire table. Nah, jadi langsung hilang. Juga di bagian tabel ya, sama. Klik sampai dia itu muncul blocking warna grey gini, warna abu-abu. Tinggal klik kanan ya, update file gitu ya. Oke. Jika tidak ada tabel ya, bagian ini boleh dihapus ya. Boleh dihapus. Oke, kita kembali lagi ke bab 3 tadi ya. Bab 3 berisikan dengan pembahasan ya. Pembahasan ini tadi setelah kalian buat ya. Kemudian kita lanjut ke bab 4. Nih, bab 4 ini berisikan penulisan tentang kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulan dan saran itu berhubungan dengan judul yang kalian angkat ya. Jadi tujuannya ke situ, ke judul yang kalian angkat. Nih, pembuatan. Jadi silahkan dikaitkan dengan judul kalian, update ya dengan judul kalian pada PT ya. PT klik data Indonesia gitu ya. Oke, ini dihilangkan background kuningnya ya, seperti ini. Nah, ini tolong diupdate isinya ya, disesuaikan dengan judul kalian. Kemudian saran ya tentang judul kalian juga itu bagusnya seperti apa ya, seperti itu ya. Ini berhubungan dengan judul yang kalian angkat atau yang kalian tulis ya, seperti itu. Oke, kemudian daftar pustaka. Nah, pada bagian ini ya kita akan bahas tentang cara menyusun daftar pustaka dengan benar. Jadi daftar pustaka ini adalah bagian penting dalam PKL yang mencantumkan semua sumber referensi. Jadi gini, jadi terkadang dalam menyusun ini kita tadi ada mencari misalkan tentang sejarah singkat ya, carinya ketemunya di internet. Nah, itu kita udah mengutip referensi dari luar dan perlu kita tuliskan, dokumentasikan di daftar pustaka. Jadi mereka si pembaca tahu bahwa sumber kita dalam mengutip sejarah tempat PKL tadi itu bersumber di sini gitu. Ya. Jadi sumber untuk daftar pustaka itu boleh dari buku bacaan ya, boleh dari internet seperti itu. Jadi kalau yang dari internet format penulisannya itu seperti ini ya. Nanti ada URL yang harus kalian masukkan di sini ya. Nah, kalau dari buku misalkan tentang teori-teorinya kamu bisa tulis lagi dan tolong dilihat di internet untuk daftar pustaka yang pengutipannya dari buku cetak itu seperti apa contohnya ya. Nanti tinggal ditulis lagi, ditambah lagi seperti itu. Ya. Oke. Yang terakhir lampiran. Nah, lampiran ini adalah lembar kosong, cuman ada tulisan lampiran. Ini maksudnya ya. Setelah halaman ini kita akan gabung dengan halaman yang tadi ya, yang lampiran 1 sampai 5. Jadi nantinya setelah di print akan kita gabung sehingga menjadi sebuah laporan PKL seperti itu ya. Oke. Jadi misalkan laporan ini udah selesai kalian edit nih ya. Setelah selesai selanjutnya laporan ini tinggal kalian ekspor ke PDF. Caranya klik menu file,
save as, ya, pilih misalkan di laporan PKL, ya, kemudian pilih save as type-nya itu pilih yang PDF seperti ini, ya, sehingga ininya ekstensinya berubah menjadi PDF, kemudian tinggal disimpan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini dia hasil penyimpanannya, udah menjadi file PDF, ya. Oke, jadi setelah ini ada, ya, nanti kalian akan tunggu waktunya, nanti akan saya infokan lagi di grup WA untuk diupload. Nah, untuk uploadnya di mana? Kamu boleh lihat di folder yang udah kamu download di file ini, ya. Link upload laporan PKL 2024, diklik aja. Nah, ini dia, sudah terbuka. Ini di copy, ya. Cari copy, buka Google browser kalian, bisa pakai Google Chrome atau yang lainnya. Pastekan di sini, kemudian enter, ya. Kemudian setelah itu kalian tunggu sebentar untuk redirect ke halaman Google Form-nya, ya. Setelah itu baru kalian bisa isikan data-data yang diperlukan, ya. Oke, tunggu sebentar. Mungkin jaringannya lagi sibuk, ya. Bentar, saya ubah dulu. Oke, ini sudah terbuka, ya. Nah, ini dia halamannya sudah terbuka. Nanti di sini ada peringatan lagi, ya. Pastikan file yang kalian kirim itu dalam bentuk PDF, gunakan format yang telah diatur, misalkan nama seperti ini, kemudian diikuti atau disambung dengan nama jurusan kalian, ya. Waktu pengumpulan itu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 September 2024, ya. Oke, yang pertama, kalian pilih kelas dulu, ya. Pilih kelas, misalkan kelas 12 TKJ 2 misalkan, ya, contoh. Kemudian next, ya. Oke, pilih nama, misalkan Bapak pilih Maula Muhammad misalkan, ya. Oke. Pilih next lagi. Oke, barulah di sini kalian dimintakan untuk mengupload file PDF laporan PKL, ya. Jadi klik add file ini, ya. Browse, ya. Tadi Bapak simpan itu di download, kemudian di sini dikompres di sini, ya. Nah, di sini dia, ini dia filenya Abdullah 11 RPL1, ya. Nah, seperti ini kalian upload. Nah, seperti ini sudah berhasil di-upload, baru di submit, ya. Ini saya tidak akan mensubmit karena ini untuk menunjukkan kalian bagaimana cara untuk mengupload file laporan kalian di tanggal 2 sampai 7 September nanti, seperti itu, ya. Jadi itu saja tentang laporan PKL. Jadi sebelum ini saya akhiri, mungkin saya akan ingatkan kembali, ya. Jadi jangan lupa nanti, ya, di tanggal 2 sampai 7 itu kalian udah kumpul soal laporan. Setelah tanggal 7 itu kami sudah mengeprint laporan kalian semua yang udah kalian kirimkan. Kemudian kami akan menyuruh kalian untuk datang ke sekolah di waktu istirahat untuk mengambil hasil print laporan kalian untuk kalian bawa ke tempat PKL masing-masing untuk kalian minta tanda tangan mereka, ya, apa ya yang harus tanda tangannya itu di halaman ini tadi, ya, di lembar pengesahan itu, ya, pembimbing lapangan, ya. Jangan lupa ini diminta, karena pembimbing sekolah sama kepala sekolah itu ada di sekolah. Setelah kembali ke sekolah bisa pihak sekolah nanti yang minta. Sedangkan pembimbing lapangan ini sebelum kalian balik ke sekolah sudah tertandatangani, ya. Sudah ditandatangani oleh pembimbing kalian di lapangan, ya. Oke, berarti saya tunjukkan lagi, ya.
sebelum tanggal 30, mulai tanggal 27 itu kalian udah bisa minta tanda tangan untuk nilai, ya. Tanda tangan untuk nilai, ini dia. Nih, lembar penilaian di tanggal 27 September udah bisa mulai minta. Jadi sebelum balik ke sekolah, ya, berarti tanggal terakhir itu ada di tanggal 30, ya. Nah, mulai dari sini itu 27, 28 sampai 30, ya. Kayak seperti daftar hadir juga perlu ini kan, tanda tangan pembimbing tempat PKL-nya, ya. Juga harus minta tanda tangannya. Kemudian ada lagi itu jurnal kegiatan juga sama, ya. Jurnal kegiatan juga harus ada tanda tangan pembimbing tempat PKL, ya. Jadi Bapak ingatkan lagi, untuk daftar hadir, jurnal kegiatan itu kan udah diisi selama kegiatan PKL, ya. Itu harus sudah isi dari sekarang. Sedangkan lembar penilaian ini itu di tanggal 27 udah boleh diminta untuk diisi nilainya. Jangan lupa untuk 3 file ini itu ada tanda tangan pihak tempat PKL, ya. Itu di akhir kalian minta tanda tangannya, ya. Barulah nanti ke ini semua waktu di sekolah kalian bawa hasil printnya, ya, seperti itu, ya. Jadi itu saja nak yang perlu Bapak informasikan, Bapak terangkan, ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan lagi ini laporan ini terbuat, ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi yang perlu saya sampaikan, ya, setiap langkah kecil yang diambil dengan tekun membawa kita ke dalam lebih dekat pada kesuksesan, ya. Jadi harus ada progresnya setiap harinya. Setiap langkah kecil, walaupun kalian hanya mengedit halaman judul satu hari ini, misalkan kalian hanya buat halaman judul, ya, berisikan judulnya, misalkan nama tempat PKL, judul, kemudian informasi. Nah, cuma satu halaman, tapi kalian udah membuat sebuah langkah kecil, progres kecil. Besok tinggal cicil lagi di halaman berikutnya, ya. Jadi Bapak mau bilang pekerjaan yang bagus adalah pekerjaan yang sering kita cicil prosesnya. Jika pekerjaan sudah bertumpuk banyak, ya, sudah banyak, jangankan mengerjakan, melihatnya saja sudah tidak semangat. Jadi intinya kita harus buat progres itu setiap hari. Kita cicil pekerjaan itu, jangan kita pikir di kepala, ya, itu jadi buat nggak ada gunanya. Jadi jangan hanya mikir, tapi yang harus dilakukan adalah praktek langsung, ya, langsung kerja. Itu lebih bagus, lebih menghasilkan, ya. Oke, selamat buat anak-anak kami yang sedang mengikuti PKL. Semoga diberikan kesehatan, ya, umur panjang, dan lupa untuk anak kami, ya, untuk selalu menjaga ibadahnya, kemudian kerapiannya, tata krama, ya, itu yang perlu saya sampaikan. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.